Pemirsa, normalnya manusia memiliki 5 panca indera, tetapi banyak orang yang meyakini adanya indera keenam atau juga kita kenal dengan istilah sixth sense. Nah, bakat ini dapat melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat, didengar, bahkan dirasakan oleh orang lain. Kali ini saya kedatangan sahabat-sahabat saya yang memiliki indera keenam dan akan sharing bersama kita di Jas Alvin. Yang pertama ada Sarah Wijayanto di Jas Alvin. Sarah. Welcome back. Oh, yay. Thank you. 200.000 ya? 200.000 8 hari. 8 hari. Wow, ya. Duduk ya. Jadi tarot ya. Tarot. Jadi madam Herlina. Kalau kita bicara sama Sarah, saya nggak bilang misterius ya, tapi kenapa ada aura yang ya tiba-tiba apa ya ada lihatnya beda gitu loh, Sar. Masa sih? Dari dulu begitu apa gimana? Nggak tahu ya, mungkin bertambahnya usia mungkin ya. Mungkin dari sekarang juga mungkin lebih memperdalam juga sisi Nah, itu mungkin. sisi apa namanya spiritualnya itu. Jadi mungkin terlihat gitu. Apalagi kan Mas Alvin ini peka juga. Oh. Amin. Gitu. Tapi gini ya, normally manusia kan punya 5 panca indera. Iya. Tapi banyak orang yang meyakini adanya indera keenam yang membuatnya lebih peka, yang membuatnya lebih mungkin bisa mendengarkan, melihat, Iya. merasakan apa yang tidak kasat mata dan orang lain rasakan. Iya. Sejak kapan, Sar? Aduh, sejak kapan awal pertama kali banget melihat itu umur 8 tahun. Iya. Jadi itu juga kayak apa ya, jadi lihat jendela lagi main di kamar terus ada sosok berdiri di jendela. Pikirannya itu adalah pembantu rumah tangga waktu itu. Oke. Kok tiba-tiba mukanya berubah gitu. Jadi hitam gitu, tambah dari situ mulai oke, bukan manusia gitu. Dan dengan berjalannya waktu SD, SMP sering melihat di sekolah. Bilang cerita lah anak umur segitu kan, cuman teman-temannya tertawa. Jadi, Tertawa dikucilkan nggak pada saat nggak sampai itu? dikucilkan Nggak karena sampai. pertama kali melihat reaksi mereka begitu aku langsung udah deh nggak usah mendingan gitu. Jadi Daripada orang lain iya. mentertawakan. Cuman kadang-kadang suka gimana ya, namanya kan kaget. Anak umur segitu ngelihat sesuatu, itu gitu. Pertama kali memberitahukan orang lain melihat sesuatu itu pada siapa, Sar? Waktu itu bicara sama ibu. Ibu. Kebetulan emang nenek, Oh, ibu, oke. ada bude dan sepupu-sepupu itu. Juga memiliki sesuatu yang sama pakai Iya, tadi. gitu. Jadi mungkin Itu bisa tos-tosan kali ya. mungkin turunan kali ya. Nah, saya nggak tahu itu Jadi kacamatanya. tuh apa ya, kalau dibilang sudah tidak asing lagi memang membicarakan hal itu. Dan alhamdulillah ya mereka juga keluarga tidak mengucilkan gitu karena mungkin mengerti juga. Atau justru mungkin jadi perbincangan yang menarik antara keluarga ya? Bisa, dulu tuh Iya sering kan? ngumpul. Maksudnya gitu kan tiba-tiba. Dulu waktu masih kecil ingat suka ikut ibu, jadi kalau malam Jumat mereka ada acara ngumpul-ngumpul keluarga, nah itu kayak ngebahas itu soal itu kayak wayang apalah, cerita mitos ini, mitos itu. Merasa terus aneh pelajarannya. nggak? Merasa beda nggak sama orang lain? Kadang sih, dan apa ya, terus terang dulu takut kan, maksudnya mungkin masih kecil dan apalagi sering banget kayak setelah pulang dari dari rumah nenek itu waktu itu mencium bau apa gitu, kan masih bingung anak kecil dan kadang-kadang tuh si ibu cuma bilang udah nggak apa-apa nggak usah takut. Terus terang untuk sampai hari ini aku butuh waktu 13 tahun ya untuk bisa menerima. Jadi sempat yang bener-bener nutup, nggak mau tahu, aku nggak mau lihat, kayak I was into things yang I was drinking, kayak mungkin bisa hilang dengan begitu, tapi nggak bisa gitu sampai akhirnya suatu hari ya udah Sar, ini this is you, this is who you are, kamu You just harus have to terima, accept that. kamu harus terima, mau ditutup atau enggak, cuman kan ini kembali lagi Tuhan nggak kasih ini ke semua orang gitu, jadi ya udah aku anggap sebagai berkah dan aku harus belajar untuk menyelaraskannya terus sampai hari ini dan kayaknya sampai tua nanti nggak akan pernah berhenti. Dan memang sering melihat bahwa ada orang yang mendampingi seseorang gitu. Misalnya kalau lagi jalan, oh ada ini, ada ininya. Bahkan orang terkenal di negeri ini juga katanya ada yang dampingi, kata-kata kamu kan. Saya sempat baca gitu loh. Iya, memang. Mas Alvin sendiri juga ada pendampingnya. Tahu aja. Ada banyak, cuman memang beda-beda orang. Kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak gitu. Cuman ada juga yang, Sar apa sih yang jagain aku? Ada yang nanya gitu ya. Nanti
Oh baru kelihatan. Cuman nggak selalu ngelihat orang langsung terlihat gitu, nggak selalu. Masih dekat dengan dua sahabat setia, Iya. Ling Ling dengan Suti. Suti ya, Suti. Masih. Masih ya. Masih. Sampai ikut dibawa ke premier kemana-mana katanya sampai ada. Iya, Itu Suti. gimana caranya ya, Sar? Kalau Suti Suti. memang kadang-kadang dia pengen ikut. Jadi kalau syuting, kalau ada acara apa, apalagi dia itu kan meninggalnya pada usia muda. Jadi merasa ingin tahunya itu masih Curiosity-nya besar. masih tinggi. Dan apa ya, genit ya. Suti itu agak genit. Dia bilangnya gimana pada saat dia mau ikut pergi? Kan cerita, maksudnya waktu itu apa ya, dia tahu main film, terus mau ada acara nih, mau ada premier, terus dia ikut, boleh nggak gitu. Boleh, tapi jangan ganggu yang lain ya gitu. Bilang gitu, maksudnya kasih tahu gitu. Dia selalu kayak ngapain sih ini si Suti ada di balkon. Pernah mengganggu dia pada saat ikut? Waktu awal-awal mungkin masih belum mengerti, dia pernah bawa, jadi dia bilang nih aku punya teman baru. Jadi dia bawa temennya, sosoknya itu Didapat dari sana? dibawa, Di sana, rambutnya tempatnya. panjang, nggak tahu Suti siapa. Terus aku jelasin, Suti kalau kamu mau tinggal di rumah ibu saya, He cannot bring anybody iya, else. dan harus paham ini apa, kalau enggak kamu kita usir. Kan begitu, maksudnya nggak bisa sembarangan juga. Makanya sekarang dia kalau di rumah ibu nggak pernah masuk ke dalam rumah, selalu di luar jendela. Jadi kalau misalnya kalau datang di kamarku nih, di balkonnya. Serem ya. Just lebih ngeri lagi ya. Tapi dia sopan, maksudnya dia mau nurut lah gitu. What is Nah she kalau doing? Ling Ling Knock di the dalam. door atau ngapain? Kalau Ling Ling Knocking di the dalam. door. Ling Ling di dalam. Ling Ling dalam itu Siapa si Suti dengan Ling Ling ini bersahabat baik? berantem. Nah, karena masing-masing kan biasa ada energi yang berbeda Iya. kan tentunya gitu. Mereka teritorial sih, Iya. lebih teritorial. Cuman ya apa ya, kalau ada di buku Risara juga kalau dibaca ceritanya sih lucu. Jadi mereka berantem tapi saling membutuhkan juga. Kalau nggak ada si Are they Suti, here with us? ada Suti. Kalau si Ling Ling lagi nggak ada salah satunya, mereka suka yang mungkin nggak ada yang dibully. Jadi apa ya, emang begitu aneh hubungannya. Demian nggak pusing Demian. Awal-awal pusing kali ya, awal-awal ya. Awal-awal pusing, cuman akhir-akhir ini dia sering loh merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Oh, itu menular apa gimana? Itu Nggak tahu ya, ada mungkin pada influence-nya? dasarnya dia peka. Tapi kayaknya mungkin memang Demian pada dasarnya dia peka. Iya. Dan nggak tahu kenapa akhir-akhir ini jadi semakin apa ya, dia sering merasakan, terakhir itu dia merasakan ada rambut di tangannya. Wow. Terus dia gitu dia semut. Terus dia kembali lagi melanjutkan. Bilangin di semen kegiatan. aja, bilangin. Iya, aduh serem. Ntar lagi dia mau semen tuh. Iya, aduh ngeri. Terus ada lagi rambutnya kerasa lagi gitu. Terus dia cerita itu siapa sih? Oh Ling Ling ternyata. Lagi di rumah ibu. Biasa begitu mereka, karena kan nggak bisa berkomunikasi. Jadi mereka pengen ngasih tahu bahwa ini ada aku loh gitu. Oke, kita break dulu, kita balik saat lagi hanya di Jasa Alvin. Pada saat kerasukan pertama itu, nendang salah satu guru yang memang agak kurang disukai gitu. Pas banget.